Hai teman-teman Workaholic Class sekaligus pendengar podcast Kata Revi. Kembali lagi dengan topik yang masih terkait dengan intuitive branding dan nyambung dengan topik sebelumnya terkait 4 tendensi. Jadi kalau kamu belum nonton, kamu bisa cek di playlist dan juga pelajari dan cari tahu apa tipe tendensimu. Kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait pendalaman atau pemahaman lebih lanjut mengenai 4 tendensi. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang kalau dijelaskan itu jadi terlalu panjang. Saya pikir kalau dijelaskan dalam satu video itu jadi nggak menarik gitu ya, karena ini kan bukan webinar gitu, tetapi video pendek yang bisa kamu tonton dalam waktu yang singkat. Nah, kemarin kita sudah melihat kalau ada 4 tendensi atau 4 tipe, yaitu upholder, questioner, obliger, dan juga rebel. Kalau misalnya dibentuk dalam kategori diagram, yaitu diagram lingkaran, kamu bisa melihat bentuknya seperti ini. Upholder berlawanan dengan rebel, questioner berlawanan dengan obliger. Nah, kalau misalnya kamu adalah tendensi questioner, berarti kamu akan beririsan dengan upholder dan rebel sekaligus juga yang lain-lain. Kamu kalau misalnya sudah tahu gitu ya karaktermu yang paling banyak itu ternyata rebel. Bisa jadi ada saatnya di mana kamu merasa kok aku kayaknya ada sisi questionernya ya. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu itu jadi riset lebih banyak. Kalau mau bikin konten buat personal branding harus apa ya kalau saya bilang nggak langsung mendobrak seperti rebel yang suka men-challenge diri sendiri, tapi terlalu banyak riset. Bisa jadi saat itu kamu bergeser ke questioner dan itu nggak masalah. Atau sebaliknya, di hasil tes kamu pure obliger. Tapi ternyata ada saat-saat di mana kamu itu sama sekali tidak terlalu mempedulikan pendapat orang lain. Padahal obliger itu kan biasanya sangat suka sekali untuk mengikuti apa kata orang gitu ya. Dan kamu sangat suka menantang dirimu. Berarti kamu sedang bergeser ke sisi rebel. Itu semua tidak masalah. Jadi bisa saja kamu adalah seorang upholder yang punya kecenderungan questioner atau obliger. Karena kita bisa melihat irisan-irisan di beberapa kategori ini. Cuma, yang menjadi catatan adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Gretchen Rubin di dalam buku The Four Tendencies atau 4 tendensi, maka kalau misalnya kamu melompat ke tendensi lawan atau tendensi yang ada di depanmu, seperti kategori yang ada di gambar ini, itu cenderung sangat sulit. Bisa saja kamu yang upholder jadi rebel atau obliger jadi questioner, cuma ada cumanya ya. Cuma berarti kamu sedang mengalami situasi atau sesuatu yang sangat ekstrem. Sehingga membuatmu berubah tendensi menjadi tendensi lawan gitu. Jadi perlu digarisbawahi kalau misalnya kamu adalah yang awalnya upholder, tiba-tiba kamu berubah 100% menjadi karakter yang sangat rebel. There is something that happens in your life. Dan ini berpengaruh ke dalam pendapatmu, karaktermu dalam merespons sesuatu dan lain-lainnya. Selain itu juga, kenapa saya sangat menyukai 4 tendensi ini? Tidak hanya untuk proses belajar dan juga proses mengenali orang lain, karena 4 tendensi ini adalah sesuatu yang cair. Dan juga ini membantu saya untuk tidak terlalu saklek gitu ya, untuk menilai atau judge orang lain. Bisa jadi seorang upholder ada masanya dia menjadi obliger, atau seorang rebel menjadi seorang obliger. Itu bisa saja, karena inilah yang saya sukai dari 4 tendensi. Manusia itu multi-layer. Kita bisa bergeser dan juga kadang-kadang kita diuji.
Jadi teman-teman, kalau misalnya kamu adalah seorang rebel, ini ada hal menarik yang saya temukan di dalam hidup saya dan juga klien-klien saya di mindset shifting dan juga intuitive branding. Ketika mereka menjadi seorang upholder, ternyata ketemu klien yang rebel. Atau ada juga mereka yang obliger, ketemu atasan yang questioner. Ini seperti hukum tarik-menarik gitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak. Kalau kamu bertemu dengan tendensi lawanmu pada seseorang, kamu tidak boleh menghindar gitu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami dan juga berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan tendensi tersebut. Karena seperti yang saya bilang, branding itu tidak hanya di dunia maya. Di dunia nyata, kamu juga perlu membangun branding. Sehingga akan terbentuk networking dan juga menjadi pemantik kesempatan lebih banyak karena saya selalu sadar bahwa makin banyak networking yang bagus dan berkualitas, maka brandingmu akan semakin berkualitas juga dan bisa menarik orang-orang yang juga sama berkualitasnya. Gitu ya. Itu adalah hukum alam gitu ya. Yang ini yang saya sebut dengan law of attraction. Jadi nggak perlu menghindar gitu. Kita cukup belajar tendensinya dan kita bisa berkomunikasi sesuai dengan tendensi orang lain. Contohnya, kamu seorang upholder yang punya klien rebel gitu ya. Jadi mereka menuntut kamu untuk bikin konten yang mungkin out of the box dan lain-lain. Ya nggak apa-apa karena kan kamu adalah seorang kreator atau mungkin penulis yang memang bosnya adalah klienmu gitu kan. Kamu tinggal mengikuti gayanya orang rebel, ya sudah, kamu mencari ide-ide yang kreatif, kamu juga memberikan challenge untuk dirimu sendiri supaya kamu bisa memenuhi ekspektasi mereka. Yang paling penting adalah sesuai dengan MOU. Jadi revisinya berapa kali dan mintalah brief dengan jelas gitu ya. Jadi kamu perlu gitu detail untuk bertanya. Seperti itu. Nggak perlu kamu marah-marah gitu ya. Kalau ketemu klien yang rebel. Atau sebaliknya, kalau misalnya kamu questioner seperti saya. Nah, ini yang terjadi dalam diri saya sendiri. Klien-klien privat yang saya temui kebanyakan obliger. Seorang questioner yang selalu mendengarkan kata hati dan pikirannya sendiri, ketemu sama orang-orang yang gampang sedih kalau ada orang yang kritik atau mereka tidak punya boundaries. Ini nyebelin sebenarnya ya, jujur aja. Karena kan memang tendensi lawan ya. Tetapi saya menghargai gitu kan. Karena saya belajar 4 tendensi, saya belajar untuk meminimalisir respons negatif dan juga berusaha untuk berdiri di situasi yang para obliger ini alami. Karena mereka juga baru belajar 4 tendensi dan juga mungkin mereka nggak tahu kalau mereka tidak punya boundaries gitu ya. Nah, disinilah akhirnya saya sebagai seorang mentor mencoba memberitahu tanpa menggurui dan tanpa menghakimi. Ini sebuah latihan gitu karena questioner seperti saya itu cenderung judgmental kalau belum belajar 4 tendensi dan itu adalah saya dulu gitu. Makanya saya dan sahabat-sahabat saya itu beradaptasi dengan lumayan berat ya di awal-awal gitu ya. Bahkan saya merasa kayak apa aku ini nggak cocok ya untuk punya sahabat. Tapi ternyata setelah belajar untuk memahami dan berkomunikasi, akhirnya saya bisa punya teman gitu ya. Kalau nggak belajar untuk menekan ego sebagai questioner, mungkin saya sampai sekarang akan punya sahabat gitu. Jadi meskipun kamu sekarang mencoba untuk membangun personal branding di dunia maya, kamu juga perlu sadar bahwa cara berkomunikasi orang lain itu juga bisa tercermin lewat media sosial gitu ya. Jangan kamu langsung judgmental ketika ada orang-orang yang berbeda tendensi dalam menanggapi kontenmu. Santai aja, karena kamu sekarang udah belajar intuitive branding dengan 4 tendensi. Jadi saya harap kamu bisa lebih bijak dan juga lebih mendengarkan intuisi-intuisimu. Kalau kamu melihat diagram ini dan kamu baru nonton konten ini, jangan merasa kecil hati misalnya kamu rebel. Karena apa? Karena semua tendensi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kamu masih belum paham, akan saya ulangi setelah em, poin ini atau kamu cek di video sebelumnya yang sudah saya unggah ya. Nah, untuk memberikan reminder atau
penyegaran gitu ya. Apa perbedaan dari upholder, obliger, questioner, dan rebel? Kamu bisa dengerin ini secara singkat. Upholder adalah orang yang mendengarkan pikirannya, membuat peraturan untuk dirinya dan bisa mematuhi dengan sempurna. Tetapi dia juga bisa mengikuti perintah dan panduan orang lain. Jadi kalau mau bikin konten branding, dia bisa kok bikin konten sesuai dengan apa yang dia mau atau ngikutin saran dan metode orang lain. Nah, kalau obliger adalah orang yang punya kecenderungan lebih mudah untuk belajar lewat group discussion atau grup diskusi dan juga ada mentor yang membimbing. Mereka susah untuk melakukan pembelajaran mandiri. Maka untuk bisa membuat konten untuk personal branding, alangkah baiknya kamu mencari buku atau kanal YouTube yang sudah terstruktur sehingga kamu bisa mengikutinya step by step. Paling bagus lagi kalau kamu punya guru ya atau ruang diskusi bersama. Sorry, ada yang kelewatan. Nah, berikutnya adalah questioner. Kalau questioner adalah saya, adalah tipe orang yang lebih suka memenuhi curiosity atau rasa ingin tahunya lewat belajar mandiri, lewat riset. Nah, kalau mau bikin konten, dia akan coba-coba suka trial error gitu ya, untuk bisa menemukan pola yang paling pas. Tapi dia memang paling suka belajar secara mandiri gitu. Dia walaupun misalnya dia ikut kelas sekalipun, dia juga bisa gitu untuk mengikuti kelas yang lain dengan topik yang sama. Karena apa? Ya karena pengen riset gitu, ingin membandingkan dan menemukan pola yang cocok buat dirinya sendiri. Nah, kalau rebel, rebel itu adalah orang yang suka membuat trendsetter gitu. Jadi, semakin sulit sebuah topik, maka mereka akan berusaha semakin bisa menguasai topik tersebut. Kalau bikin konten branding, ya mereka pasti punya sesuatu yang segar. Mereka suka menantang diri sendiri dan suka menerima tantangan, gitu. Untuk kekurangannya apa Kak Revi? Tonton lagi video sebelumnya yang sudah saya buat minggu lalu supaya kamu paham. Karena kalau saya jelasin kan terlalu panjang ya, karena saya udah bikin materinya di minggu sebelumnya. Nah, kalau misalnya kamu membuat konten branding tidak sesuai tendensi, yang saya takutkan adalah kita tidak bisa menjadi autentik. Karena konten itu hanyalah perwujudan dari apa yang ada di isi kepalamu dan juga isi hatimu. Konten itu hanya sebuah tools. Kalau mau membangun branding, maka yang perlu kamu lakukan adalah membangun secara holistik, membangun secara keseluruhan. Supaya kamu bisa berkembang, tentu kamu harus berada di wadah yang tepat, yaitu salah satunya membuat rencana konten, strategi konten, dan juga networking sesuai dengan tendensimu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu, nggak viral, terus kamu belajar teknis, kamu nggak tahu tendensimu apa, ya akhirnya kamu hanya berputar-putar di situ aja gitu. Teknis itu bisa dipelajari, akan tetapi kalau kita ngomongin branding, kita nggak cuma ngomongin satu hal saja, yaitu pembuatan konten di medsos. Perlu kamu ketahui bahwa saya punya klien-klien privat dan juga brand, itu semua bukan karena saya punya followers yang banyak gitu kan, atau konten medsos yang followersnya udah gede, nggak juga. Saya bisa dapat klien-klien itu dari mana? Dari buku yang saya buat, dari blog yang saya tulis, referral, atau orang-orang yang pernah bekerja sama dengan saya. Jadi bisa dibilang prosesnya tuh panjang gitu ya. Kamu harus sabar gitu untuk membangun brandingmu, terutama kalau kamu masih pemula. It's okay starting from zero gitu. Nah, selalu ingat kalau upholder, kamu bisa bikin metodemu sendiri atau mengikuti arahan metode branding orang lain. Tapi yang perlu kamu kurangi adalah ekspektasimu. Jadi jangan terlalu ketinggian dan juga jangan terlalu perfeksionis. Untuk obliger, carilah buku, mentor, dan konten yang memang benar-benar sesuai dengan gayamu gitu ya. Misalnya kamu suka dengan mentor A, ya udah kamu bisa beli produknya atau mungkin ikut kelasnya gitu kan. Dan juga jangan lupa buat boundary. Jadi kalau kamu lagi belajar, kamu lagi bikin konten, dan akhirnya nggak bisa gitu ya ikut hangout dengan teman-temanmu,
ya nggak masalah gitu kalau misalnya mereka nyindir gitu ya. Ya yang penting adalah sekarang adalah, hal-hal yang kamu suka gitu. Selama kamu tidak menutup pintu komunikasi, meskipun ada orang yang nyindir sama usahamu, abaikan. Buat boundary yang tepat. Dan juga untuk kamu yang questioner, riset itu oke. Ini ngingetin buat diri saya ya. Bertanya terus untuk meyakinkan diri saya apakah ini benar atau salah itu juga oke. Tapi yang paling penting adalah action ya para questioner. Ini ngingetin buat diri saya sendiri. Jadi sebagai seorang questioner, kalau sedang membuat konten untuk branding, ya sudah eksekusi lalu evaluasi. Kalau nggak berhasil, tinggal ubah metodenya gitu aja. Dan untuk rebel, karena kamu selalu menyukai tantangan dan ide-idemu out of the box, ya sudah lakukan saja gitu. Tetapi belajarlah untuk menghargai perbedaan dan bersabar gitu ya pada orang lain yang skillnya mungkin nggak sejago kamu gitu. Ajarkan keahlianmu ketika misalnya kamu sudah mencapai level yang expert dan kamu ngerasa, aduh aku kok kayaknya bosen ya, kenapa aku ngerasa kayak stuck ya? Mungkin ini saatnya kamu sharing, kamu mengajarkan orang lain sehingga ada pertanyaan-pertanyaan masuk dan ini men-challenge dirimu untuk belajar lebih dalam. Berikutnya baru buat target belajar yang lebih menantang lagi. Nah, inilah pendalaman dari metode 4 tendensi buat kamu yang sedang ingin membangun personal branding. Semoga konten ini bermanfaat, agak belibet, sorry ya. Dan sampai jumpa di konten